Seorang pria berinisial GS, 29, dibekuk polisi setelah menikam rekannya hingga tewas akibat perselisihan utang piutang. Kapolresta Samarinda, Kombes Pol Henry Umar dalam konferensi pers di Mapolsek Samarinda Seberang, Rabu, 4 Maret 2026, dia mengungkapkan bahwa peristiwa tragis ini terjadi pada Kamis, 26 Februari 2026, sekitar pukul 22.30 WITA. Kejadian berawal dari cekcok mulut antara pelaku, GS, dan korban melalui pesan singkat WhatsApp. Keduanya saling melontarkan kata-kata makian dan tantangan untuk berduel. Pelaku kemudian mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah badik. Di sana, mereka kembali ribut di hadapan ibu korban. Sempat terjadi upaya perkelahian di mana korban mencoba mengayunkan golok, namun ditangkis oleh pelaku, ujarnya. Saat posisi merunduk setelah menangkis, pelaku GS langsung mendaratkan badiknya tepat ke ulu hati korban. Korban seketika terkapar dipenuhi darah dan dinyatakan meninggal dunia setelah berupaya dilarikan ke RS Muis Samarinda. Kapolsek Samarinda Seberang, AKP Ahmad Barihaki, menambahkan bahwa pemicu utama amarah pelaku adalah masalah utang piutang sebesar Rp600.000. Korban memiliki utang kepada pelaku. Baru dibayar Rp200.000, sehingga sisa Rp400.000. Saat ditagih, muncul kata-kata yang tidak berkenan di hati pelaku sehingga terjadi keributan tersebut, jelas Kapolsek. Setelah menikam korban, GS sempat melarikan diri dan bersembunyi di salah satu hotel di kawasan Harapan Baru. Mengetahui dirinya sedang diburu polisi, pelaku kemudian kabur menuju Balikpapan menggunakan bus melalui terminal APT Pranoto. Pelarian GS berakhir pada Jumat, 27 Februari 2026, sekitar pukul 14 WITA. Tim gabungan dari Opsnal Reskrim Polsek Samarinda Seberang, Jatanras Polresta Samarinda, dan dibantu Subdit Jatanras Polda Kaltim berhasil membekuknya di rumah kerabatnya di Jalan Yosudarso, Kelurahan Prapatan, Balikpapan Selatan. Polisi mengamankan barang bukti berupa satu bilah badik, ponsel, dan pakaian tersangka. Atas tindakannya, GS dijerat dengan pasal 468 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023, KUHP baru, tentang penganiayaan berat yang mengakibatkan mati, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Subsidiar pasal 458 ayat 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang pembunuhan, dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Sementara itu, dua rekan pelaku berinisial GH dan WW yang saat kejadian berada di lokasi masih berstatus sebagai saksi, karena tidak terbukti ikut melakukan penganiayaan.